Baik, saudara-saudara, 3 minggu berturut-turut kita coba belajar dari hidupnya Ayub. Jujur saudara, saya pribadi mempelajari itu dalam banget dalam hidup saya, berpengaruh dalam hidup saya, untuk melihat bahwa sesungguhnya apapun yang kita alami ini gak ada apa-apanya. Karena ada anak Tuhan di masa lalu yang Tuhan izinkan mengalami sesuatu sangat tragis. Tapi yang luar biasa adalah dalam kondisi itu, dia itu tetap percaya pada Tuhan, tetap buat komitmen kuat kepada Tuhan. Dia tetap tidak pernah berpaling sedikit pun dari Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Justru dia melihat Tuhan hadir secara nyata dalam hidupnya di kondisi seperti itu. Sehingga karena hubungan sangat baik dengan Tuhan, Tuhan berikan dia kemampuan melihat hal-hal yang tidak terpahami oleh manusia. Nah hari ini saudara, saya masih bicara hikmat tapi nggak ada hubungan dengan Ayub, nggak usah takut lagi, nggak ada hubungan dengan penderitaan. Tetapi saudara-saudara, tentang iman Kristen, tentang kekristenan, hikmat dan kebodohan. Mari coba kita belajar di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dicatat di sana begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudara kalau perhatikan di sini, tema sentral yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah pemberitaan tentang salib. Tentang salib. Saudara, kebenaran tentang salib, fakta tentang salib itu memang dianggap kontroversi. Karena apa saudara? Misalnya orang berkata begini, kalau Yesus itu Tuhan kok disalib? Kalau Yesus itu Tuhan kok mati? Katanya Tuhan, kok disalib? Kok mati? Apalagi disalib ada satu sindiran dari orang banyak yang mengatakan, coba lihat, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya nggak bisa diselamatkan. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita ini menilai sesuatu bukan pada objek yang sesungguhnya, bukan pada fakta yang sesungguhnya, tapi apa pendapat orang tentang peristiwa itu. Nah, karena itulah saudara, Alkitab mengatakan memang kalau kita bicara tentang salib, bagi orang berhikmat itu dianggap sebuah kebodohan. Yesus yang tersalib itu dianggap suatu kebodohan. Suatu kebodohan. Tapi coba kita belajar saudara, mengapa akhirnya dibalik oleh Rasul Paulus dengan mengatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi ada dua pendapat di sini, ada dua prinsip di sini yang berbeda. Bagi orang yang akan binasa, pemberitaan salib sebuah apa? Kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib kekuatan Allah, berarti sebuah kebanggaan. Nah, mungkin siapa yang benar, siapa yang salah? Mari coba kita lihat saudara. Di dalam ayat 20-21 dijelaskan begini. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oke, mari coba kita kembali ke salib saudara. Bagi orang berhikmat dianggap salib itu sebuah kebodohan. Tapi Alkitab mengatakan bagi orang diselamatkan, salib itu kekuatan Allah. Simpelnya begini saudara. Apa yang sesungguhnya diselesaikan Tuhan di salib? Dosa. Kelemahan kita. Nah, kalau tadi katakan, kok Tuhan disalib? Nah, saudara-saudara, ada satu masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh setiap orang. Karena Alkitab tegas mengatakan setiap orang
telah lahir dalam dosa. Kalaupun dulu-dulu barangkali orang melihat dari sisi yang lain lah berbeda ya. Yang mengatakan seorang lahir itu seperti kertas putih. Bersih. Tinggal bagaimana dia menulis di atasnya. Apakah hal yang baik atau yang buruk. Tetapi Alkitab mengatakan enggak begitu. Setiap kita lahir dalam dosa. Karena kita keturunan Adam. Adam yang berdosa. Jadi ketika kita lahir, ada benih dosa yang melekat pada kita. Satu fakta saudara, yang paling simpel kita pahami. Coba, seorang anak kecil enggak pernah diajari berbohong. Tapi kok dia tahu berbohong sama orang tuanya. Padahal masih umur 2 tahun, 3 tahun. Kenapa orang berbohong? Itu yang disebut dengan mekanisme pertahanan diri, membela diri. Karena ini kan dimulai dosanya Adam. Ketika Tuhan datang ke Taman Eden, Adam, apakah engkau makan buah itu? Dia katakan apa? Perempuan itu Tuhan. Gara-gara dia Tuhan aku makan. Artinya apa? Adam katakan aku kan cuma korban. Sudah mulai pembelaan diri saudara. Dan itu yang terjadi bahkan pada anak kecil sekalipun. Untuk membela diri dia akan berbohong. Siapa tuh makan air? Bukan aku ma. Betul? Siapa jatuhkan pas bunganya mama? Bukan aku ma, padahal dia. Kenapa membela diri? Itu udah diwarisi. Nah, sekarang kita coba lihat lebih jauh saudara. Manusia itu dikendalikan oleh dosa. Dosa itu membuat manusia itu potensi dirinya yang dibuat Allah luar biasa seringkali itu nggak kelihatan lagi. Karena apa? Kuasa daging itu terlalu mengendalikan hidup kita. Nah, kita berdosa. Dalam Alkitab dikatakan setiap orang berdosa hukumannya mati, maut. Tetapi ada pengecualian di masa lalu. Kalau kamu membawa korban yang bernyawa, jadi kecuali kamu bawa korban yang bernyawa, maka dosamu tidak bawa engkau pada kematian. Tapi harus bawa domba, atau kambing, atau lembu. Kan itu yang terjadi zaman Israel. Tahun ke tahun, mereka menghadap imam untuk mengatakan aku berdosa. Dan bawa korban. Jadi saudara-saudara, coba kita kaji. Kita kan orang yang bermasalah. Tetapi Yesus ambil alih masalah kita di kayu salib. Yesus katakan, aku menggantikan kamu mati. Saya pengen tanya, kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus untuk menggantikan kematian kita, itu kebodohan atau hikmat? Kalau kita menyerahkan hidup kepada Yesus supaya kita lepas dari kematian, itu kebodohan atau hikmat? Saya percaya saudara setuju, itu hikmat. Jadi kalau orang mengatakan salib sebuah kebodohan, di mana? Makanya dikatakan di sini apa? Lihat, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saya ambil satu contoh saudara, saya pernah ketemu dengan seseorang yang mulai berkata begini, menurut saya agama Kristen terlalu lebay, berlebihan. Kemudian dia katakan, kan semua orang kan bisa sampai ke sorga walaupun caranya berbeda. Nah saudara-saudara, dia menyampaikan itu bertolak dari keyakinan kita Yohanes 14 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari situ tertolak dia. Nah itu kan. Kalian tuh mengklaim sepihak. Padahal sesungguhnya nggak begitu. Terus saya tanya, jadi menurut Anda gimana? Ya, masa kebaikan kita nggak ada perhitungan Tuhan sih? Ya kalau kita baik-baik saja masa nggak masuk surga? Saya tanya kembali sama dia. Kesalahannya gimana? Itu tinggal dikurangi aja Pak. Ini kata orang itu ya. Tinggal dikurangi aja Pak. Terus saya tanya lagi, kalau banyak dosanya gimana? Salahnya gimana? Ya nggak masuk surga lah otomatis. Saya tanya lagi dia, kalau Bapak gimana? Waktu saya kejar, kalau Bapak gimana?
Dia bilang, oh kalau saya tahu diri Pak, saya bukan orang baik-baik saya. Nah terus kalau Bapak mati gimana? Ya gimana aja. Saya tanya lagi dia, menurut Bapak ada nggak orang semasa hidupnya baik aja hidupnya atau banyak baiknya? Sehingga kalau dikurang-kurangi, dia masih lebih apa? Baiknya lebih unggul. Dia tanya saya, ada nggak Pak? Enggak, saya tanya Bapak, kayaknya nggak ada deh Pak. Saya bilang, kalau Bapak sendiri sudah ngaku nggak ada orang yang baiknya cukup menyelamatkan dia. Terus akhirnya kita semua gak ada yang selamat. Nah karena itulah Yesus katakan, hei aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Kalau mau sampai Bapa lewat aku. Caranya gimana saya bilang? Yuk aku mati bagi kamu, kamu mau gak? Supaya kamu hidup. Jadi Yesus itu menggantikan domba, menggantikan lembu yang nenek moyang kita zaman dulu melakukannya. Dia dikatakan, aku tanggung semuanya di kayu salib. Karena itu bahasa di salib apa? Sudah genap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saya kembali tanya Bapak Ibu. Ini kebodohan enggak ayat ini? Atau hikmat? Nah inilah yang coba disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yunani di masa itu yang suka mengkaji segala sesuatu dengan pengetahuan mereka, dengan ilmu filsafat yang mereka miliki. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, enggak. Justru oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Perhatikan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Artinya apa? Kita nggak mungkin bisa mengenal Allah sehebat apapun pengetahuan kita. Masih ingat khotbah minggu yang lalu saudara? Ayub bisa mengerti potensi alam segalanya. Tapi dikatakan di manakah hikmat? Tersembunyi. Betul? Di mana hikmat? Nggak ada. Pengetahuan boleh tinggi. Mengerti segala satu. Tapi hikmat tersembunyi. Dan dikatakan hikmat hanya dimiliki orang yang takut akan Allah. Sama. Sambil satu contoh lagi di Alkitab saudara. Satu ketika Yesus ngumpulin murid-muridnya. Dan dia bertanya, menurut kata orang siapakah anak manusia? Oh karena menurut kata orang mereka kan hanya apa yang mereka dengar. Murid-murid cepat jawab. Oh ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan kau Nabi Elia, Nabi Yeremia. Yang penting salah satu dari Nabi lah. Dan Yesus mulai katakan, itu kan kata orang. Kalau kata kamu, aku ini siapa? Dari 12 murid hanya satu yang bicara, Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus? Berbahagialah engkau hai Simon. Karena bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapakku yang di sorga yang menyatakannya kepada engkau. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bisa percaya Yesus itu Tuhan, itu karena Bapa di sorga berkenan menyatakannya pada saudara. Ini yang dikatakan di sini. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Artinya apa? Paulus mengambil istilah yang dikatakan tadi. Pemberitaan tentang salib itu. Pemberitaan tentang Injil, kebodohan. Tapi Paulus katakan justru oleh kebodohan yang kalian maksud itu. Mereka diselamatkan loh. Jadi artinya begini saudara. Jangan apa kata orang. Kok Yesus kok gak usah saudara dipikirin. Yang penting saudara katakan iya. Tapi aku diselamatkan oleh Yesus Kristus. Aku selamat karena percaya pada Yesus Kristus. Amin saudara. Tidak pilihan lain. Nah kemudian orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Apa maksudnya orang Yahudi? Orang Yahudi suka lihat mujizat saudara. Di zaman Yesus. Makanya kemanapun Yesus pergi. Rame-rame datang hanya melihat mujizat. Ada orang sakit disembuhkan. Orang buta melihat. Sampai tak tanda. Kadang mereka tanya, buktikan kalau engkau Tuhan.
Yesus buktikan. Satu ketika ada orang sakit, Yesus katakan begini, anakku, dosamu diampuni. Oh, dia mau hujat Allah. Nah, coba lihat. Minta tanda, tapi dikasih tanda, mereka nggak terima. Kenapa Yesus katakan dosamu diampuni? Dan orang Yahudi mengatakan dia menghujat Allah. Karena orang Yahudi paham, yang sanggup, yang boleh mengampuni dosa hanya Tuhan. Manusia nggak bisa. Karena dosa itu hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan. Nggak bisa digantikan oleh siapapun, saudara. Nggak bisa. Hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau saya berdosa pada Tuhan, itu nggak bisa digantikan dengan perbuatan baik. Saya dulu pernah kasih contoh ya. Cuma saya mitra ada uang di dompet, 100.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Semua minjam uang sama mitra 100.000. Pendeta minjam uang 100.000 aja. Oke, mitra ini pinjam ya. Oke, makasih. Yakin deh aku kembalikan deh, namanya juga minjam. Kan bukan minta. Oke, kepunya 100.000. Terus saya lihat Jojo belum sarapan dia, kasihan saya. Jo, aku punya 100.000 Jo. Nih cari makan siang nanti. Serius nih. Serius. Ya. Puji Tuhan, aku berbuat baik. Aku sih minjam di sana, tapi kan aku kasih sama Jojo. Belum terima kasih lagi. Sekarang begini. Hutang saya lunas enggak? Kan saya kasih sama orang. Kan bukan mitra, hutang saya lunas enggak? Enggak kan? Kan udah kasih sama Jojo. Kan bukan sama saya uangnya. Saya kan berbuat baik. Selesai nggak masalah dengan mitra? Enggak. Kadang kita salah, saudara. Kita dosa sama Tuhan. Kita anggap ketika bantu fakir miskin, selesai dengan Tuhan. Ketika kita bantu panti asuhan, kita anggap selesai dengan Tuhan. Enggak. Tuhan. Miskin. Orang susah. Jo, sorry Jo, gak bisa lunas di sana, ambil lagi. Saya kan punya utang di sana. Mitra, saya kembaliin deh. Saya bayar ya. Lunas ya. Selesai ya. Saudara-saudara, apa maknanya? Kalau urusan dengan Tuhan itu dosa, selesaikan dengan Tuhan. Amin. Itu gak bisa digantikan, itulah berita salib. Pengampunan hanya ada dalam Tuhan, bukan dalam siapapun. Sehingga kalau saudara yakin saudara berdosa, selesaikan dengan Tuhan di kayu salib. Hanya lewat itu, saudara. Mau 1000 kebaikan saudara buat, bukan berarti kebaikan itu salah, benar. Tapi itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Dosa tetap diselesaikan dengan Tuhan. Nah, karena itulah saudara, lihat. Untuk orang Yahudi menjadi batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini sindiran, saudara. Kamu berhikmat, oke. Kami bodoh, oke. Tapi yang bodoh bagi kamu lebih kuat di hadapan Allah. Nah, kemudian lihat. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Anehnya begini, saudara tahu. Dulu-dulu jemaat-jemaat itu kan lebih banyak orang sederhana yang gampang percaya Yesus. Sehingga waktu itu orang katakan, iyalah orang-orang susah cari Tuhan. Orang-orang bangsawan di masa itu gak sulit sekali percaya pada Tuhan. Karena mereka masih mengandalkan hikmat mereka. Tapi anehnya,
Begitu yang tadinya maaf, orang-orang susah naik derajatnya, mulai sombong. Makanya Paulus ingat, dulunya kamu siapa? Waktu pertama percaya Yesus siapa? Artinya begini Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu diberkati Tuhan setelah percaya Tuhan, tetaplah rendah hati, itu artinya. Amin saudara. Amin. Kok aminnya senyap? Tetaplah. Dulu kan kita yang nangis sama Tuhan, ya kan? Tuhan berkati, Tuhan berkati. Itu maksudnya dia. Jadi jangan mentang-mentang ini akhirnya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang tidak kuat. Tuhan bisa lakukan ini saudara. Orang yang bodoh dipakai Tuhan mempermalukan orang yang pintar. Yang berhikmat. Orang yang lemah dipakai Tuhan mempermalukan orang yang kuat. Tuhan bisa pakai. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Akhirnya dikatakan di 30-31, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Perhatikan, ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jujur saudara, ini hanya ada dalam bahasa Alkitab. Membenarkan, menguduskan, menebus. Pengetahuan susah memahami itu. Mengapa kita perlu dibenarkan? Karena kita orang bersalah. Karena kita orang bersalah. Orang berdosa. Makanya perlu pembenaran. Di salib itu pendamaian manusia dengan Allah. Makanya orang suka bilang salib ini kan ada hubungan vertikal horizontal. Manusia di bumi terhubung dengan Tuhan, tapi juga terhubung dengan sesama. Artinya apa saudara? Tuhan damaikan kita dengan Allah dengan cara dibenarkan dulu kita. Karena kita orang berdosa. Kemudian kata yang kedua apa? Menguduskan. Kita semua orang kotor. Kita semua orang yang tercela. Tapi dikuduskan oleh Tuhan. Karena dikuduskan itulah dalam Ibrani kita bisa masuk ke ruang maha kudusnya Allah. Karena kita sudah dijadikan sama dengan Allah. Dan yang ketiga, ditebus. Karena kita sudah terjual oleh dosa. Terjual oleh, maka ditebus. Karena itu Yesus membenarkan kita, Yesus menguduskan kita, Yesus menebus kita. Itulah yang terjadi di salib. Sehingga kalau saya kembali bertanya pada Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kalau kita percaya pada salib, bahwa di sana Yesus mati bagi kita, itu satu kebodohan atau suatu hikmat? Hikmat. Karena apa? Saya terima pembenaran, saya terima penebusan, saya terima pengudusan di dalam Yesus Kristus. Apa yang saya tidak bisa lakukan, tapi Yesus lakukan untuk saya. Apa yang tidak bisa saya kerjakan, dikerjakan Yesus untuk saya. Dan saya menyerahkan hidup saya kepada Dia. Itulah hikmat, itulah Injil yang disebut kekuatan Allah. Sehingga akhirnya, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Kalaupun kita bermegah, bermegahlah karena Tuhan sudah menolong kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah menebus kita, karena Tuhan sudah membenarkan kita, karena Tuhan sudah menguduskan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.